Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Alhamdulillah usada bil khair wal afiyah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di pembelajaran tematik tema 1 subtema 4. Kali ini kita akan belajar muatan PPKN ya. PPKN di halaman 140, 141, 152, 153 dan 173. Anak-anak sambil dibuka-buka bukunya ya. 140 kita lihat di sini ada dua gambar yang berbeda. Yang satu gambar menunjukkan hidup rukun dan yang satu gambar yang tidak menerapkan hidup rukun. Lihat. Ada gambar yang pertama, gambar lingkungan rumah yang sangat kotor. Lingkungan rumah yang kotor tetapi dibiarkan saja, tidak dibersihkan. Mereka saling cuek ya. Kemudian ada gambar yang sedang bekerja bakti, bergotong royong. Mereka bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Mereka semua bekerja bakti, bergotong royong. Mereka menerapkan pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mereka bersatu membersihkan pekerjaan ya, membersihkan lingkungan mereka supaya menjadi bersih. Ya, mereka bergotong royong, mereka juga menerapkan hidup rukun. Ya, karena bekerja bakti itu adalah contoh pengamalan yang contoh pengamalan Pancasila, yaitu menerapkan hidup rukun, Persatuan Indonesia. Jadi perbuatan mereka sangat baik ya, sangat patut untuk dicontoh atau ditiru. Mereka bekerja sama, dengan bekerja sama pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Lanjut, di sini ada gambar-gambar yang menunjukkan pengamalan sila Pancasila sesuai atau tidak dengan pengamalan Pancasila atau dengan penerapan hidup rukun. Gambar ke-1 ada orang jatuh tetapi tidak ditolong ya, dia cuek saja. Kemudian gambar kedua ada yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Mereka menerapkan hidup rukun ya. Gambar ketiga mereka sedang bermusyawarah, mereka juga rukun. Gambar keempat ada lingkungan yang sangat kotor tetapi dibiarkan saja ya, tidak menerapkan hidup rukun karena mereka hidup masing-masing atau cuek ya. Kemudian kita melanjutkan ke halaman 152 ya anak-anak. Nah, 152 di sini ada gambar dan juga ada teks, kita baca ya. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang, lingkungannya menjadi bersih kembali. Kemudian tiba-tiba ada salah satu keluarga yang datang ya. Maaf, kami nanti datang terlambat mengikuti kerja bakti karena kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Kemudian bapak-bapak yang sedang bekerja bakti mengucapkan, baik Pak, tidak apa-apa. Gambar ini menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila ya, yaitu mereka akan melakukan ibadah sesuai agamanya. Kemudian bapak-bapak ini pun membiarkan atau memberikan izin. Kemudian gambar yang kedua di sini ada setelah mereka bekerja sama, bekerja bakti dan bergotong royong, setelah capek mereka akhirnya beristirahat. Mari kita beristirahat sejenak. Jadi ketua kerja bakti ini mengajak semua anggotanya untuk beristirahat terlebih dahulu ya, untuk makan, minum, beristirahat, kemudian mereka akan melanjutkan pekerjaan kembali. Merupakan contoh pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan makanan yang layak, yang mencukupi kebutuhan, makanan bergizi, minuman, juga pakaian yang menutupi aurat, yang melindungi mereka dari panas dan hujan ya, tempat tinggal yang layak ditempati. Jadi semua warga Indonesia berhak mendapatkan kenyamanan ya.
Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama? Sikap yang tadi ya, memberikan izin orang lain untuk beribadah sesuai agamanya. Sikap apa yang sesuai dengan pengamalan sila kedua? Oh salah, maaf ya anak-anak. Sila kedua, mari kita beristirahat sejenak, merupakan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semua manusia, semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Ya. Simbol sila pertama bintang, kemudian simbol sila kedua yaitu rantai. Selanjutnya halaman 173 ya anak-anak. Sengaja Ustazah buatkan permapel supaya anak-anak mudah memahami. Karena kita juga belajarnya dibagi dua, jadi Ustazah harus membuat dua materi. Pertama, Ustazah mengajar di kelas, kemudian Ustazah juga harus membuatkan materi untuk anak-anak yang ada di rumah. Jadi, mohon maaf kalau ada keterlambatan ya anak-anak, karena Ustazah menunggu anak-anak yang di sekolah ini pulang supaya tidak terganggu suaranya ya. Karena kalau masih ada anak-anak di sekolah itu suaranya tidak akan terdengar atau bising ya, berisik. Ya, kita lanjutkan di halaman 173. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Nah, ini kalimat ajakan ya bahasa Indonesia. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Nah, kalau kita mau rukun atau kita mau menerapkan kerukunan, menjaga kerukunan, kita harus berkata-kata dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi terhadap orang tua kita dan juga guru kita. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia ya. Kita menjaga kerukunan dimanapun kita berada dengan menjaga tutur kata kita supaya orang lain tidak tersinggung dengan ucapan kita. Maka kita harus berbicara dengan kata-kata yang sopan dan santun. Paham ya anak-anak? Kemudian di sini ada sila-sila yang menunjukkan sikap-sikap yang menunjukkan pengamalan sila Pancasila. Ya, apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Hanya bergaul dengan tetangga dekat saja tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ikut serta dalam kegiatan warga juga sesuai dengan sila ketiga. Lebih menyukai barang-barang dari luar negeri tidak sesuai dengan sila ketiga. Yang sesuai bagaimana? Kita mencintai dan memakai produk buatan negara kita sendiri. Misalkan baju batik ya, atau misalkan peralatan makan yang dibuat di Indonesia. Misalkan piring dari rotan ya, atau apalagi peralatan masak ya, misalkan apa tuh namanya, tempayan, ada juga nampan, ada juga banyak ya peralatan yang dibuat dari negeri kita sendiri. Misalkan tempat nasi itu yang jarang-jarang itu ya, yang dari bambu, terbuat dari bambu, itu namanya apa ya, sangku makan ya, itu yang buatan Indonesia tuh ada. Kemudian misalkan tas atau dompet buatan Indonesia dari kulit ya. Indonesia juga banyak menghasilkan barang-barang atau benda-benda yang bermanfaat ya, tidak hanya dari luar negeri saja. Mencintai produk sendiri atau produk Indonesia termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Ya, jadi apa saja tadi contoh pengamalan sila ketiga? Melakukan ronda, terus melakukan kerja bakti, ikut serta dalam kegiatan warga, kemudian mencintai produk dalam negeri. Selanjutnya di halaman 177, lihat di sini ada gambar-gambar dan ada lambang Pancasila. Dalam dongeng si JJ jerapah ya, terhadap sikap
Terdapat dalam dongeng terdapat sikap gotong royong, ada juga sikap adil dan sikap menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima. Sila keempat ini contohnya bermusyawarah, ya, atau rapat menentukan suatu masalah, itu semua sila keempat. Kemudian sila kelima, berbuat adil dan menolong orang lain, menolong orang kesusahan, membantu orang yang sedang sakit atau menolong orang yang kesusahan, ya, itu semua pengamalan sila kelima Pancasila, ya. Contohnya nih, membantu nenek-nenek menyeberang jalan, membantu orang yang sedang terkena musibah. Nah, ini juga kegiatan Posyandu juga pengamalan sila keempat, ya, kegiatan masyarakat, ya. Oke, PPKN cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia, ya anak-anak. Kita buka halaman 149. Kita pelajari, kita buka, kita baca bersama-sama. Di sini ada percakapan antara Udin, Edo dengan Badu. Ya, ada kalimat ajakan dan juga ada kalimat penolakan. Ingat, kalimat ajakan menggunakan kata ayo dan mari. Contohnya, ayo kita pergi kerja bakti bersama-sama. Nah, kemudian kalimat penolakan di sini biasanya menggunakan kata maaf, saya tidak bisa, atau maaf, saya tidak mau, atau maaf, saya tidak ada waktu. Itu kalimat penolakan. Ketika kita menolak ajakan teman atau ajakan siapapun, sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang sopan atau santun. Misalkan Ustazah mengajak Putri, misalkan, Putri ayo kita belajar di kelas. Nah, kemudian Putri mau menolak. Putri seharusnya menggunakan kata yang sopan. Contoh, afwan Ustazah, Ana mau ke kamar mandi dulu. Nah, itu menolak dengan kata-kata yang sopan. Bagaimana kalau menolak dengan kata-kata yang tidak sopan? Misalkan, Udin ayo kita belajar bersama-sama. Gak mau saya capek. Nah, itu menolak dengan kata-kata yang tidak sopan. Tidak boleh ditiru, ya anak-anak. Kita lanjut halaman 156, ya anak-anak. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada yang membantu membersihkan sampah, ada juga yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Kegiatan gotong royong apa yang pernah kamu lakukan? Oh, ini PPKN, ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat ketika menulis, pertama kali menulis kita menggunakan huruf kapital, ya, huruf besar. Kemudian di akhir kita harus menggunakan titik, ya, itu bahasa Indonesia juga. Lanjut, di sini ada gambar. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Ini ada kalimat perintah, ya. Siti, tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak. Baik, Bu. Ini kuenya, Pak. Silakan dinikmati, kata Siti berkata kepada bapak-bapak. Silakan air minumnya, Pak. Kuenya silakan, Pak. Nah, di sini Siti menawarkan kue kepada seorang bapak, tetapi bapak ini menolak. Kuenya silahkan, Pak. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Nah, bapak ini menolak dengan kata-kata yang sopan. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Yang satu lagi bapaknya, ketika Siti menawarkan minum, bapak ini mau. Bapak, silakan diminum airnya, Pak. Terima kasih, Siti. Kebetulan Bapak sudah haus. Nah, ini menerima, ya. Nah, tapi ketika diberi makanan, Bapak ini menolak dengan kata-kata yang halus. Kenapa? Karena Bapak sudah kenyang. Tidak, terima kasih, Nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak bisa ambil sendiri. Kita lanjut, ya. Di sini juga ada kalimat ajakan. Perhatikan percakapan di bawah ini. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Ini menolak dengan kata-kata yang tidak sopan, tidak boleh ditiru. Yang kedua, ayo kita ikut gotong royong bersama-sama membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Ya, ingat, ketika kita menolak ajakan teman atau ajakan orang tua, kita menolak dengan kata-kata yang sopan.
menggunakan kata maaf di depannya. Maaf, saya tidak bisa. Maaf, saya ada keperluan. Maaf, saya sudah kenyang. Maaf, saya sudah capek, dan lain sebagainya. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, kali ini aku tidak berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Nah, di sini ada percakapan Made dengan Udin ya. Udin mengajak Made, tetapi Made menolak dengan kata-kata yang sopan. Ketika kita mendengar atau kita mengucapkan kata-kata yang sopan, pasti kita akan merasa lebih tenang ya. Dibandingkan kita mendengar kata-kata yang tidak sopan, teriak-teriak, bentak-bentak orang tua, marah-marahin adik misalkan, kita tidak akan tenang ya. Jadi kita harus selalu menggunakan kata-kata yang sopan. Siapa yang mengajak olahraga pada teks di atas? Udin ya. Apa maksud ajakan tersebut? Mengajak untuk melakukan olahraga bersama-sama. Siapa yang menolak ajakan? Made. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Karena dia akan pergi bersama keluarganya. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut olahraga. Kita lanjut di sini halaman 177. Kalimat penolakan yang ada pada dongeng sini. Kita lihat ya, ada kalimat tidak mau kek. Nah, saya sedang repot. Pada suatu hari kakek jerapah minta tolong kepada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar, tetapi JJ tidak mau. JJ menolak, tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Jadi si kakek jerapah minta tolong kepada JJ dan Jojo, tapi si JJ ini menolak, tidak mau kek, saya sedang repot. Kalau si Jojo ini dia mau menolong kakek jerapah ya, itu adalah kalimat penolakannya. Tuliskan kalimat penolakan yang ada pada dongeng. Tidak mau kek, saya sedang repot. Ya, itu ya kalimat penolakannya. Oke, sudah habis muatan bahasa Indonesia. Semoga bisa difahami ya anak-anak. Untuk hari ini kita materi dulu. Untuk besok insya Allah Ustazah kasih tugas. Oh, hari ini kita materi PPKN dan bahasa Indonesia. Insya Allah karena besok libur, jadi hari Rabu kita materi matematika ya. Oke. Untuk tugas nanti Ustazah kirim di classroom ya anak-anak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.